Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Hilmi BB Turen Malang, Jawa Timur. Semoga kita selalu mendapat kemudahan, kebahagiaan, kesehatan, juga kesuksesan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saudara, kali ini kita akan mereview tanaman berambang yang usianya sudah 28 hari, berambang organik tanpa pupuk kimia sintetis sama sekali. Dan semoga ada manfaatnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Gus Imam Basori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Berambangnya ayu-ayu, ijo royo-royo. Ini sudah usia 28 hari. Ini ngocornya pakai apa, Pak? Ini air spesial. Jadi air ini adalah air apa istilahnya? Buang air dari kolam. Jadi kolam ikan yang di sana kita pelihara, ada ikan geramai, ikan patin. Airnya kita bawa ke sini. Oh, berarti sudah mengandung pupuk, Pak ya? Iya, secara otomatis ada kotoran dari ikan-ikan itu yang akan terbawa. Dan ikannya juga pakan organik. Makanya terbawa mentah. Kalau yang patin itu kita kasih makan kita hanya kasih makan sayuran sama lumut-lumut. Dia makannya lumut sama sayuran. Oh, nggak dikasih makan pur, nggak dikasih makan pelet. Nah, saudara, inilah pentingnya kita berkreatif. Nah, jadi kalau yang lainnya itu kalau lele itu kan kita masih pakai pelet, tapi kalau yang patin, yang ikan apa namanya, grameh itu kita pakai sayur-sayuran. Jadi sayur dari kebun itu kita sekitar sini kan banyak yang tanam sayuran, rempesannya banyak. Hanya itu, Pak ya? Iya. Apa keluh kesah bertani berambang, Pak? Kalau musim kemarau kayak gini, yang perlu diwaspadai, kalau hamanya ulat ya. Hama ulat itu sangat banyak sekali kalau musim gini. Kalau musim kemarau ya? Kalau yang dikeluhkan biasanya ya waktu panen tuh kebanyakan harga rusak. Ini yang tetap klasik masalahnya, ketika panen itu harganya rendah atau murah, itu yang bikin banyak petani berambang loh ya itu. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Ya karena overproduksi ya Pak istilahnya. Jadi kalau semua panenan bagus itu akan istilahnya overproduksi. Kebutuhan di stok barang di pasar itu banyak. Makanya harganya jadi murah. Kayak gitu rata-rata. Kalau yang punya modal biasanya ya mereka di stok dulu, tidak dijual tapi ditahan agar harganya naik dulu gitu. Tapi kalau petani-petani kecil mending dijual murah daripada nyetok, karena memang mayoritas ya modalnya itu modal pinjaman rata-rata itu. Buat beli pupuknya, buat beli obat-obatannya kayak gitu, buat beli benihnya. Makanya kalau bisa kita harus tetap berusaha bikin kompos sendiri, bikin pupuk sendiri Supaya meringankan beban biaya, dan hasilnya nanti insya Allah juga ya ini seperti bisa didekatkan kan lumayan ini. Ini satu biji paling sedikit 8 nih. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10. Rata-rata 4 sampai 10. luar biasa. Inilah organik. Ya, ini tidak mampu pupuk kimia sintetis sama sekali. Jadi hanya 2 kali memupukkan. Hari ke-10 kita kasih kompos. Nah, ini kompos bikinan sendiri. Ini kompos bikinan sendiri, komposisinya kohe ayam, serindil wedhus, sama kita kasih sendil sapi,
terus kita tambah sama daun-daunan. Loh, saudara, bukti bahwa kearifan lokal sangat mendukung untuk kebutuhan kita dalam bertani. Ini sudah bagusnya seperti itu. Satu rumpun atau satu titik bisa 4 sampai 10. Tidak menggunakan pupuk kimia, hanya memanfaatkan limbah ternak. Kita fermentasi, hasilnya tidak kalah dari pupuk kimia, saudara. Nah, ini tingginya lumayan, ini ada, kalau kita ukur ada 40 cm ini. Nah, ini rata-rata kalau tingginya ya 20 sampai 30 ini masih. Nah, ini kan kilanan saya ini 20. Nah, 20 ini kalau kita lanjutkan ya sekitar 35 lah. 35 cm. Iya. Rata-rata, saudara. Kalau bagus bisa 40 cm. Kalau bagus bisa 40 cm. Pengalaman biasanya satu bibit, satu kilo, satu titik bibit ini bisa 10 rumpun. Kalau ditimbang hasilnya bisa berapa, Pak? Ya rata-rata nih anu satu banding 3 atau 1 banding 40. Jadi 1 kilo benih itu bisa 30 kilo. Kalau modelnya tanamannya kerep gini. Ini kan masih tanaman pertama yang kita rencanakan nanti buat bibit. Jadi kita setting untuk benih. Kalau untuk bibit itu kita tidak mengharapkan besar-besar, tapi ukurannya sedang. Jadi nanti biar jumlahnya banyak. Ini kan nanti panenan dari sini sebagian akan ditanam di lahan situ. Jadi ini nanti ceritanya pengen bikin bibit sendiri. Berarti nggak perlu besar, nggak perlu terlalu tua ya panennya? Nggak perlu terlalu tua, nggak perlu terlalu besar. Yang penting nanti bisa berkambium lagi ya gitu. Brambang usia 28 tahun sudah segini besarnya tanpa pupuk kimia. Ini kalau pakai pupuk kimia usia 28 habis modal berapa, Pak? Enggak tahu, belum pernah pakai pupuk kimia. Belum pernah. Mulai belajar bertani langsung bertani sehat. Diajari dari komunitas dari Yayasan Bengkel Bumi itu, tadi kita sudah langsung tidak pernah pakai kimia sintetis. Jadi memang ya ini alhamdulillah belajar tani langsung alami, tidak memakai kimia sintetis sama sekali. Berarti Yayasan Bengkel Bumi Indonesia sangat berjasa sekali bagi kita semua, Pak ya. Untuk membantu kemandirian petani. Untuk membantu kemandirian petani supaya petani tidak bergantung pada pupuk yang harganya mahal, walaupun modal nipis tapi tetap bisa bertani, Pak ya. Iya betul sekali. Dan yang penting lagi ramah lingkungan. Jadi tanah akan menjadi lebih bagus kalau kita hanya gunakan kompos dan juga nutrisi yang dibikin sendiri. Saudara, manfaat kita bertani cerdas, tidak perlu pakai pupuk yang harganya mahal, tapi kita memanfaatkan apa yang ada di sekeliling kita. Dan hasilnya seperti ini, tidak kalah dengan pupuk yang kimia, dan yang tidak kalah lagi menyehatkan, gitu Pak ya? Iya, menyehatkan bumi. Menyehatkan bumi, menyehatkan pangan. Karena tidak pakai kimia, sudah bisa dipastikan kalau hasil dari pertanian kita sehat. Tidak ada residu kimianya. Tidak ada residu kimia yang masuk dalam tubuh kita sebagai pemanfaat hasil tanaman. Terima kasih saudara, jangan lupa jaga kesehatan, semoga ada manfaatnya. Dari Hilmi Bebet Turen Malang, Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas ya. Warahmatullahi wabarakatuh.